Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruhu wa na'udzu billah min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna nabiyyana wa imamana wa qurrata a'yunina Muhammadan abduhu wa rasuluhu arsalahu Allahu rahmatan lil alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala hadzal nabiyyil karim wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahjihi wa taba'a sunnatahu ila yaumiddin. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Allahumma inna na'udzubika min an nusyrika bika syai'an na'lamuh wa nastaghfiruka lima la na'lamuh. Allahumma inna nas'aluka al-ikhlas was-sidqa fil qawli wal 'amali. Bismillah tawakkaltu 'ala Allah wa la haula wa la quwwata illa billah. Kita masih di bab al-mujahadah, bab yang ke-11. Saya masih belum masuk muqaddimah yang ditulis oleh Imam An-Nawawi untuk merenungi ayat-ayatnya. Kita kemarin detail saya membahas al-mujahadah itu diambil dari kata-kata jihad, perjuangan, bersungguh-sungguh berjuang, dan kita detailkan apa makna jihad, berjuang dalam Islam itu. Ada jihadul kafirin, jihad melawan orang-orang kafir. Apakah itu kafir yang memerangi kita, semacam saudara kita di Gaza saat ini yang terus bertahan melawan orang-orang Zionis, perampok Israel ini. Kemudian detail sudah saya bahas ini. Kemudian yang kedua adalah jihadul munafiqin, jihad melawan orang-orang yang nifak, yang berkaki dua, yang kepentingannya hanya urusan dunia. Dia siap menjual agamanya, bertemu dengan orang Islam sepertinya sangat islami, tapi bertemu dengan orang di luar kita, kekufurannya nampak sekali nyata. Akidahnya akidah kepentingan, akidah nifak, bunglon, yang kata Nabi biasanya punya 3 atau 4 sifat karakter. Selalu dusta kalau berbicara, selalu tidak menepati janji kalau ia berjanji, dan selalu berkhianat ketika dikasih amanat. Dan yang keempat, na'udzubillah, sifat orang munafik itu salah sedikit langsung dibombardir, salah sedikit orang itu dirusak kepribadiannya dan merusak persaudaraan satu sama lain di antara kita. Mudah-mudahan jihad dengan orang nifak seperti ini jenengan punya kemampuan untuk meluruskan, karena boleh jadi masih ada iman pada orang itu, kita tidak tahu isi hati orang itu. Dan kita doakan mudah-mudahan orang-orang seperti ini dibuka hatinya untuk kembali ke jalan yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, yang ketiga, dan ini yang paling saya takuti apalagi di tahun-tahun politik seperti ini, yaitu jihadul fasiqin, jihad orang-orang fasik. Mukmin, muslim, tapi ada kefasikan. Ya, biasanya nanti dimuqaddimai dari sifat hasad yang terjadi satu sama lain di antara kita. Kedengkian, iri, ya, fanatik pada satu kelompok, pada kelompok yang lain. Kemudian saling membongkar auratnya masing-masing. Orang beriman,
wa in ta'ifatani minal mu'minina iqtatalu fa aslihu bainahuma. Kalau ada dua kelompok dari orang-orang sama-sama beriman, maka damaikan, Pak. Jangan dikompori. Ya, jangan dihangat-hangati. Ya, jangan dikasih sumbu pendek jemaah sekalian. Biar tidak meledak di antara kita. Damaikan, karena kita pada hakikatnya karakter orang beriman itu harus bersaudara. Dan ini juga sudah panjang lebar saya bahas. Yang terakhir pembahasan kemarin itu adalah jihadus syaitan. Jihad melawan asyaitan. Syaitan itu ada dua, setan yang tidak kelihatan dan setan yang kelihatan. Yang kelihatan jangan saling menuding, karena masih banyak di antara kita manusia, di kalangan para manusia ini yang karakternya, sifatnya menyerupai sifat setan, mengajak kepada kemungkaran. Ya, dalam bab ini kata para ulama, sadarkan pula orang ini ada jihad dari kita untuk amar ma'ruf dan nahi anil munkar. Adapun jihad yang dengan setan yang tidak kelihatan ini paling mudah jamaah sekalian sebenarnya, karena Allah juga sudah mengatakan, menyampaikan kepada kita semua dalam Al-Quran, inna kaidasyaitani kana dha'ifa, sesungguhnya tipu daya syaitan itu sangat lemah. Yang repot Pak, setan yang bernama lawan jenis. Ya, setan yang bernama apa? Lawan jenis, yang mempertontonkan auratnya di hadapan kita bagi kaum wanita. Dan ingat kata Allah, inna kaidahunna azim. Adapun tipu daya, ya, mereka-mereka yang seperti itu sangat dahsyat. Kalau setan Pak dikatakan lemah, tapi setan yang kelihatan dinamakan apa? Sangat dahsyat jemaah sekalian. Ini perjuangan buat kita semua, bagaimana kita mengantisipasi jihad, dan kita bermujahadah semua bersungguh-sungguh untuk mengantisipasi masalah itu. Ada satu poin lagi yang belum saya sampaikan terkait dengan jihadus syaitan. Jamaah sekalian, Al-Imam Ibnu Qayyim rahmatullah alaih menulis min madakhilis syaitan ala insan liidlalihi, dari cara efektif madkhal, cara masuk setan menggoda manusia dan menyesatkan manusia itu banyak caranya. Dan monggo sekaligus ini mengevaluasi pada diri kita, dan kalau terjadi pada saudara kita, kita perlu mengingatkan ada jihad di situ. Jihadus syaitan seperti itu. Apa masuknya? Yang pertama, al-ghadab, lewat pintu marah. Ya. Emosi, Pak. Emosi, ngamuan. Ya. Orang kalau sudah ngamuk, orang kalau sudah marah, Pak, dia tidak bisa menyusun bahasa yang pas untuk disampaikan pada saudaranya. Ya, orang kalau sudah marah, pada hakikatnya kata Nabi, orang itu sedang dikendalikan oleh syaitan. Kalau tidak percaya sampean Pak, pas marah sampean ngaca. Tapi banyak lupa kadang-kadang jemaah sekalian. Itu bukan wajah kita, Pak. Bukan wajah kita. Dan saya mencoba berkali-kali, ini bukan wajah Muhammad Salih Drehem. Itu qarin kita bergerak betul untuk ngompori. Kadang ini di mukaddimah Pak marah dari hal-hal terdekat di antara kita dengan istri marah pada suami. Saya selalu bilang sama ibunya, anak-anak, kalau kau merasa marah dan marahmu merasa diridai oleh Allah, marahi aku. Dalam Islam ini marah ini ma'asal muslimin sesuatu yang fitrah. Kadang dibutuhkan Pak dalam Islam. Ada satu bab dalam kajian kitab tazkiyah itu namanya al-hubbu fillah wal bughdu fillah, atau al-ghadab fillah. Cinta karena Allah dan marah karena Allah, benci karena Allah. Karena mungkin nanti ada Pak satu perbuatan dari saudara kita, mungkin juga dari suami ibu, dari istri kita, dari anak kita yang perbuatannya menyelisihi perintah Allah. Kita tidak boleh diam, Pak. Sebab as-sakitu 'alal haq syaitanun akhras, orang yang diam
untuk menegakkan kebenaran, ada kesalahan pada saudaranya jamaah sekalian, dan kita diamkan Pak, tidak marah, itu kata Nabi setan yang bisu. Setan yang bisu. Padahal kita mampu Pak untuk menyelesaikan. Sampean di rumah, istri sampean keluar, ya, kemudian mempertontonkan auratnya pada laki-laki yang bukan mahramnya, dan sampean mendiamkan itu. Itu kata Nabi, syaitanun akhras, setan yang bisu. Sampean punya anak gadis Pak, cantik anak kita, ayu anak kita, kemudian dia berangkat ke kampusnya, pakaian-pakaian yang ketat, dan sampean mendiamkan. Itu kata Nabi, syaitanun akhras. Disinilah ada letak mujahadah. Ya. Nah, kapan marah ini yang dilarang? Marah ketika kemudian tidak ada kaitannya dengan masalah agama, Pak. Ya, tersinggung karena omongan orang yang kita tahu bagaimana orang itu sebenarnya, terus dimasukkan dalam hati. Suami marah ketika masuk ke rumahnya, ngelihat makanan tidak sesuai dengan harapan, gebrak meja, ya, dan lain sebagainya. Itu adalah marah-marah yang memang sengaja dikompori oleh siapa? Oleh syaitan. Orang kalau sudah marah, ma'asyal muslimin, kita tahu Pak, kata Nabi, kalau marah dalam kondisi berdiri, ya, suruh duduk jamaah sekalian. Suruh duduk Pak. Duduk juga masih marah juga, masih juga ngamuan juga, diingatkan suruh istirahat, suruh berbaring jamaah sekalian. Berbaring juga masih marah, suruh bangun, suruh berwudu. Subhanallah, suruh berwudu Pak. Karena setan itu dari api, dan api itu akan padam dengan apa? Dengan air. Berwudu lah, dan memang terasa seger Pak. Ada kesadaran tersendiri kalau kita kemudian marah, kemudian kita dipaksa untuk bisa melaksanakan sunnah yang satu ini, berwudu. Tidak bisa juga, ingatkan Pak, Allahu Akbar, ingatkan untuk mengucapkan a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Tapi banyak kita lupa jemaah sekalian. Yang repot lagi yang menonton Pak, juga qorinya muncul, ngompori jemaah sekalian. Wah, ini lebih parah lagi ma'asyal muslimin. Seharusnya kita menenangkan. Ini perlu Pak, sunnah yang perlu kita hidupkan. Ada hadis dari Riyadhus Shalihin, ada dua sahabat di luar sana jemaah, kan di luar masjid Nabi bertengkar Pak. Sampai dua-duanya kelihatan urat lehernya jemaah sekalian, saking keluar kata-kata yang di luar nalar jemaah sekalian. Kata Nabi, sahabat yang ada di sekitarnya, sampaikan pada keduanya itu, akan aku ajari pada satu kalimat. Kalau kalimat ini diucapkan oleh dua-duanya, selesai marahnya itu. Apa itu ya Rasulullah? Katakan, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Tapi kadang suka lupa itu Pak. Subhanallah. Nanti sampai bisa praktekkan di rumah aja Pak ya. Kalau pas lagi ngamuk sama istri, ucapkan a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Tapi lupa Pak. Sering lupa. Makanya kalau kayak gitu ingatkan Pak pasangannya masing-masing. Bang, ta'awud bang, ta'awud. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Anak Pak sudah mengingatkan orang tuanya, orang tua mengingatkan anaknya. Ucapkan a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Anak-anak nangis Pak, lagi malah. Tenang. Ayo ikuti Bapak. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Itu syaitan Pak akan lari ma'asyal muslimin, dan jadi tenang bagi yang bersangkutan. Ghadab Pak, ghadab. Hati-hati dengan marah ini ma'asyal muslimin. Itu peluang setan untuk menggoda manusia. Akhirnya apa? Kalau kemudian diikutin terus Pak, aduh, semakin runyam. Ya, tambah lagi yang dimarahin juga Pak, emosinya, imannya juga turun Pak, setannya juga muncul, sama-sama marah Pak. Akhirnya nggak selesai permasalahan. Nah, saudara yang dimuliakan Allah, yang kedua apa jemaah sekalian? Asyba' al-mufrid, kenyang yang berlebihan. Kenyang yang berlebihan. Kenyang boleh Pak, insya Allah nanti kita akan makan sarapan kenyang semuanya Pak ya. Tapi tidak boleh nambah 2 piring. Itu mufrid jemaah sekalian. Mufrid Pak. Orang itu nanti tidak bisa mengendalikan emosinya.
Ya. Orang kalau udah kenyang biasanya tidak punya sensitivitas. Makanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dayyiqu majari syaitan bisyam. Ayo persempit jalannya setan untuk menggoda manusia itu dengan cara apa? Puasa. Dan insyaallah dengan 1 bulan seminggu lagi Pak ya, kita marhaban Ramadan. Ini untuk melatih Pak. Makanya setan-setan semua terbelenggu dengan sendirinya Pak. Karena sampean bisa mengendalikan sesuatu yang halal, itu diharamkan oleh Allah di siang hari berpuasa. Masya Allah, luar biasa ini ma'asyar muslimin. Dan kita manut Pak. Manut, padahal peluang-peluang ada semua Pak. Mau sarapan di rumah ada, siang-siang buka kulkas ada semangka, ada pepaya Pak, ada apa. Tinggal nyucuk saja, tidak ada yang tahu. Iya kan? Tapi kenapa sampean tidak bisa membohongi diri sendiri? Sampean mampu mengendalikan syahwat kita untuk tidak diganggu oleh syaitan ini ma'asyar muslimin. Luar biasa. Nah saudara, memang kata Nabi, inna syaitana yajri bibni adama majrad dam. Dan setan ketika dia ingin menggoda manusia itu lewat peredaran darahnya Pak. Lewat peredaran darahnya. Fadayyiqu majariha bisyam. Maka persempit Pak perjalanan setan dalam tubuh kita ini dengan cara apa? Berpuasa. Tapi kalau kesambian makan berlebihan kenyangnya jamaah sekalian, sangat mudah setan minimal ngantuk Pak. Ngantuk. Kalau sudah ngantuk, peluang-peluang kebaikan tidak bisa kita laksanakan. Tidur. Kalau sudah tidur Pak, azan subuh nggak kedengaran. Kalau sudah tidur kekhusyuan karena kenyang jamaah sekalian, malas silaturahim Pak. Tapi subhanallah ketika ada peluang maksiat nyambung Pak. Semangat itu setan. Apalagi Pak kenyangnya dengan sesuatu yang syubhat dan haram. Waduh, sempurna setan jamaah sekalian mengendalikan manusia itu. Jadi yang kedua apa? Asy-syaba' al-mufrid, kenyang yang berlebihan. Yang ketiga jamaah sekalian, hati-hati juga al-israf al-jali fi hubbil mal, berlebihan Pak. Berlebihan menumpuk-numpuk kekayaan sampai tidak berlebihan dalam amal solehnya. Tidak dilarang Pak jenengan punya harta banyak, ini karunia dari Allah. Tapi jangan sampai harta kita ini melenakan terhadap perintah Allah Subhanahu wa taala. Kita pingin kaya jamaah sekalian seperti kayanya Abu Bakar. Kita ingin kaya seperti kayanya Sayyidina Utsman bin Affan radhiyallahu anhuma. Kita ingin kaya jamaah sekalian seperti Sa'ad bin Abi Waqqas, Sa'id bin Jubair. Kita ingin kaya seperti Abdurrahman bin Auf jamaah sekalian, yang kekayaannya di tangan Pak. Karena ini karunia dari Allah dan Allah percaya kepada kita. Silakan Pak. Tapi jangan sampai kemudian menyelisihi aturan Allah Subhanahu wa taala. Keluar dari aturan Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau sampean israf Pak, apalagi israf, apa israf jemaah sekalian? Berlebih-lebihan Pak. Sudah punya HP Pak, beli lagi satu. Ada model baru lagi, beli lagi Pak. Sampai HP-nya 3 Pak. Dipegang. Tidak masuk akal ma'asyar muslimin. Tidak masuk akal Pak. Ya. Tahu bajunya ada Pak, tapi ada model baru, beli lagi. Tiap bulan selalu beli ma'asyar muslimin. Itu berlebihan ma'asyar muslimin. Apapun al-israf kata Allah mubadzir Pak ya. Apa mubadzir? Israf mubadzir bersama jamaah sekalian, berlebih-lebihan. Innal mubadzirina kanu ikhwanasy syayatin. Sesungguhnya orang yang kalau sudah berlebih-lebihan seperti itu menjadi saudaranya siapa? Syaitan. Nah, saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, hati-hati Pak, ini jebakan setan yang ketiga. Ya, al-israf al-jali fi hubbil mal. Allahu akbar. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bahkan kalau sudah kayak gitu, saudara kan dikatakan dalam tulisan ini, famata tamakkana minal qalbi wa hamalahu ala talabil mal min ghairi wajhihi wa akhrajahu ila al-bukhli wa khawful faqri famana al-huquq al-wajibah.
Biasanya kalau sudah israf Pak, berlebihan, menghambur-hamburkan pada sesuatu yang tidak tepat sasaran, begitu ada hujan sedikit Pak, bakhilnya nggak mufakat. Akhirnya semua kehidupannya udah orientasinya dunia terus Pak, karena terbiasa dia hidup suasana seperti itu. Ya, sampai kemudian takut akan kefakiran menimpa kepadanya. Ujung-ujungnya apa? Menghalalkan segala cara. Ini kita takuti Pak, setan masuknya di bab-bab seperti itu. Saya punya pengajian tiap pekan di masjid saya. Kebetulan sekarang temanya Pak menarik sekali itu, aklul haram. Tema khusus Pak, aklul haram, makan makanan yang haram. Ternyata itu Pak ada 11 item macamnya itu jamaah sekalian. Model-modelnya Pak. Sampai yang terakhir itu subhanallah, ini juga memukul saya pribadi Pak. Bekerja tidak profesional. Bekerja asal-asalan. Hasil pekerjaannya enggak jelas. Apalagi bekerja sama orang, sama institusi, satu lembaga, asal-asalan Pak. Terus dia terima gaji dengan cara seperti itu. Itu juga bagian daripada apa? Aklul haram, minimal aklul syubuhat kata para ulama. Masuk kantor main game, ya. Masuk kantor cangkruan Pak. Kalau dulu tahun 80-an, ya masuk kantor main apa? Main gaple Pak. Di kantor dan tidak mau diganggu Pak. Orang nunggu semua untuk dilayani, tetap khusyuk main apa? Main gaple. Terus dia dapatkan gaji dengan cara-cara seperti itu. Dahsyat ini ma'asyar muslimin. Nantilah ada waktunya, nanti saya akan bahas masalah-masalah seperti itu insyaallah. Nah, saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini yang keberapa? Yang ketiga. Yang keempat, hati-hati pula jamaah sekalian, al-ajalah wa tarkut tasabbut. Terburu-buru memvonis orang tanpa klarifikasi. Ini juga tempat masuknya setan menggoda manusia. Ya, at-tasabbut. Al-ajalah wa adami tasabbut. Terburu-buru memvonis orang tanpa kita mencari tahu apa masalah sebenarnya ma'asyal muslimin. Hati-hati Pak ya. Ini kan berseliweran berita-berita hoax Pak ya. Ini menjadi peluang masuknya setan menggoda manusia. Hati-hati ya, hati-hati ya. Termasuk juga kasus-kasus, saya tidak tahu kalau di masjid seperti ini Pak. Kadang-kadang ada 1-2 orang yang kadang-kadang unik-unik. Di masjid kami juga begitu. Saya paham betul. Ya. Sampai uang celengan pun dimanfaatkan juga Pak. Tipis ini Pak, tipis. Akhirnya ketahuan semuanya. Tapi ketika kita tahu, tidak boleh kemudian kita langsung memvonis. Kita perlu duduk, apa benar berita ini, nanya kepada orang yang di atas dia, yang mengendalikan dia. Iya benar, boleh saya bicara dengannya. Tolong tutup rapat-rapat ini, aib kita semua, saya bilang. Aib satu orang ya aib kita semua. Berarti kita salah cara mendidiknya, salah kita cara menggembleng mereka. Pencerahannya tidak masuk. Kita panggil pelan-pelan, kita nasihati. Itu Pak. Kalau enggak, kalau sampai langsung keluar, ini pintu setan masuk Pak. Apalagi kita tidak klarifikasi Pak. Ketika kita mengatakan keluar sementara dia tidak berbuat begitu, apa yang terjadi jamaah kalian? Tukaran di antara kita jamaah. Andai kata benar, ini aib. Aib yang harus kita tutup Pak. Apalagi lembaga-lembaga dakwah seperti ini. Tidak mau buka-bukaan kita Pak. Tutup rapat-rapat. Selesaikan secara baik, secara syar'i, tapi close, karena ini aib jamaah sekalian. Tapi harus dijalankan hukum Allah Subhanahu wa taala. Kami Pak, di lembaga kami ada 3-4 orang ya, yang saya sendiri langsung mengeksekusi jamaah sekalian. Tapi sebelumnya Pak kita bina ya. Namanya manusia Pak. Ibarat kucing Pak, di depannya ada ikan, jangan suruh makan. Syahwatnya mau makan, ya udah apa Pak? Ya, tapi kalau ada iman, enggak, ini bukan milik saya. Tapi kita kan bukan kucing masalahnya Pak.
Kita ini manusia, punya akal, punya nurani, tapi juga ada syahwat. Nanti kita akan bicara syahwatnya itu, ma'asyar muslimin. Kita bina, kita arahkan. Sadar, nangis. Dapat 1 bulan, 2 bulan, kumat lagi, Pak. Ya dipanggil lagi untuk yang kedua kalinya. Walaupun dalam agama kita, Pak, la yadawul mu'min fi juhrin marratain. Tidak sepantasnya seorang mukmin jatuh ke lubang 2 kali. Kita mesti kasih toleransi, Pak. Ya apa ini? Ya saat saya begini, tak masuk akal. Nah, akhirnya buat surat perjanjian 1 kali lagi, selesai tadi. Kumat lagi, Pak, dapat 2 bulan. Tak bisa dibina, Pak. Berarti harus dibinasakan, kata orang manajemen itu, Pak, ya. Dibina tak bisa, ya dibinasakan. Kayaknya antum tak cocok di lembaga seperti ini. Kayak cocok di lembaga yang lain. Saya doakan mudah-mudahan di lembaga yang lain tidak terulang lagi kejadian ini. Mohon maaf, tak pas antum di sini. Harus, Pak, tapi tutup rapat-rapat. Tak boleh main bongkar-bongkaran, apalagi sampai tukaran, Pak, lapor polisi. Di satu lembaga membawa nama agama, Pak. Tak masuk akal. Halo? Ini peluang-peluang setan, Pak, ngompori kita. At-tasabbut wa tabayyun wa adamul ajalah fil hukum. Tak boleh terburu-buru mengeksekusi orang. Cari permasalahannya, karena kita semangat ingin menyelesaikan masalah, Pak. Ya, untuk menyadarkan orang untuk tidak berbuat kepada perbuatan yang sama di kemudian hari. Bukan mau menang-menangan, bukan emosi-emosian, dan tidak akan selesai, Pak, seperti ini. Rangkulan, ini saudara kita yang kita selamatkan seperti itu. Nah, saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tersebut ya. Apalagi melihat fitnah-fitnah moral, Pak, ya. Bukan hanya pencurian, tapi fitnah moral, perselingkuhan, Pak, segala macam. Ini perlu, ya, biar setan tidak menggoda otaknya manusia, Pak. Saya pernah cerita di sini, jamaah sekalian, ya. Nabi itu, jamaah sekalian, sallallahu alaihi wasallam, kalau bulan Ramadan, Pak, suka iktikaf dan izin kepada semua istrinya. Khususnya di 10 hari terakhir bulan Ramadan. Iktikafnya 24 jam, ya, ya, bukan salat malam, bukan, Pak. Itu salat malam salah satu bagian dari iktikaf kita yang dikemas dengan qiyamul lail, ya. Nabi itu tinggal di masjid, rumahnya di masjid, Pak. Bahkan ini mihrab ini tutup tabir sama Nabi. Dia pingin berkhalwat dengan Allah, tak pingin diganggu. Ketika ada sahabat baca Qur'annya enggak keras, dibuka sama Nabi. Boleh enggak diturunkan sedikit, direndahkan suaramu, kata Nabi. Aku sedang berkomunikasi dengan Tuhanku. Masya Allah, luar biasa, Pak. Tapi kendati demikian, sang istri di rumah kan cinta, ya, rindu sama Nabi, Pak. Kadang Aisyah, itu kebiasaan Aisyah katanya, suka menyisir, dibagi tugas, Pak. Bagian mendandani Nabi itu Aisyah. Tinggal Nabi, Pak, sudah habis salat duha itu keluar, hanya menjulurkan kepalanya, Pak, di pintu masjid itu. Kemudian dirapikan sama Aisyah, rambutnya, Pak, disisir sama Aisyah. Indahnya, Pak, ya. Ini sekaligus iktikaf tidak melupakan keharmonisan rumah tangga. Itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, urusan sahur itu yang ngasih Sofia. Sofia ini pintar masak. Ya, Sofia ini, Pak, dari bangsa Yahudi. Tapi aslamat, tapi masuk Islam, jemaah sekalian. Dari Bani apa itu, Pak? Sengaja Nabi mengawini dia supaya Yahudi tidak terlalu kencang permusuhannya kepada Rasulullah. Dan ternyata betul, banyak beberapa Yahudi yang kemudian masuk Islam karenanya, jemaah sekalian. Itu sahur itu kan tengah malam, Pak. Ya, jam 3, kalau sekarang jam setengah 4, ya. Dulu di zaman Nabi, Pak, tidak ada lampu begini. Ya, sekarang kita enak, Pak, lampu terang benderang seperti ini, ya. Di zaman Nabi tidak ada lampu. Kata orang Madura, ada conglet, Pak. Ya. Apa conglet? Talpe apa? Ya, apa? Ini kadang-kadang saya perlu latihan bahasa Madura biar lisan saya enggak hilang, Pak. Allahu Akbar. Nabi keluar untuk kemudian sarapan berdua, Nabi, Pak, ngomong berdua. Ya, ada waktu sejenak, jemaah sekalian, tapi di emperan masjid, Pak. Terus ada 2 sahabat lewat, Pak.
Lu Nabi sama perempuan, sopo iku? Ramadan lagi. Ya Allah. Terus dua orang ini Pak ngeluarkan suaranya Pak. Langsung Nabi Pak tidak memberikan peluang ada celah setan masuk untuk tabayyun dan tasabut jemaah sekalian. Allahu Akbar. Ala rislikuma, kata Rasulullah. Sebentar. Jangan beranjak kau. Sebentar. Berhenti dua orang ini Pak. Innaha, kata ini yang bersamaiku sekarang ini, Safiyah bintu Huyai. Ummukuma, kata Nabi. Ini wanita yang bersamaku ini, Safiyah bintu Huyai, ibu kalian berdua gitu. Kan dalam Al-Quran Pak, wa nisa'uhu ummahatukum. Istri-istri Nabi itu adalah ibu kalian semua. Ibu kita Pak. Kenapa Nabi menceritakan begini? Supaya enggak ada prasangka macam-macam Pak. Di benak, di kepala dua orang ini yang lihat Nabi berduaan dengan perempuan. Takut disangkanya Nabi ini selingkuh Pak. Luar biasa ini Pak, asal muslimin. Allahu Akbar. Nah saudara, ini bab-bab seperti ini penting Pak, biar tidak ada celah setan menggoda manusia, ma'asyar muslimin. Saya tidak sekali dua kali Pak menerangkan bab-bab seperti ini ketika saya di lapangan itu Pak. Saya suka-suka 2-3 bulan sekali sama anak-anak diajak Pak ke satu mall. Di lantai atasnya itu Pak nanti ngajak makan saja sebenarnya jemaah sekalian. Ada lantai namanya food court Pak, makan semua di situ, semua ada Pak. Yang kebab, yang makan padang, ini lengkap, mie ini, mie alam. Memang enak Pak, ngumpul satu meja itu ngumpul, ada 12 mantu-mantu, anak cucu semua ngumpul jemaah sekalian. Ya untuk menyambung hati satu sama lain. Nah sebelum itu kan pasti parkir di lantai 3 atau lantai 4 Pak, kan ketemu. Mampir di toko-toko kan Pak ya, di stand-stand ada toko sepatu waktu itu. Saya ngimbangi anak-anak dan mantu jamaah sekalian pakai celana, coba pakai kaos saya Pak yang ada kerahnya. Apa namanya Pak? Kaos ya. Isi saya di sana, satu toko jamaah sekalian. Mantu saya di sana, mantu yang lain di mana gitu. Terus saya sendirian Pak. Terus ada jemaah pengajian saya gitu. Loh, Ustadz katanya. Loh ya apa Pak? Nyapa lagi Pak? Nyapa? Ini kalau saya jelaskan Pak, jadi fitnah nih Pak. Ustadz dewean di mall pakai kaos lagi, kaosnya ganteng lagi, bagus umpamanya Pak ya. Ini kan macam-macam pikiran Pak. Oh, saya langsung. Masya Allah, ibu sama siapa ibu? Ini suami saya Ustaz. Mari saya panggil istri saya. Itu istri saya. Sini. Ini jemaah pengajianku ini. Ini tuh mantu saya, tak kumpulkan semua Pak. Biar nggak jadi fitnah. Kalau enggak pikiran macam-macam. Saya ketemu Ustaz Rehem di mall, ya apa Pak? Dewean. Ini madakhilus syaitan Pak. Tempat masuknya syaitan menggoda manusia. Ada mutatsabbut wa tabayyun. Kita perlu jemaah sekalian jangan sampai hal-hal yang berbau negatif itu muncul jemaah sekalian. Ya. Hati-hati Pak, ini suka-suka terjadi ya, di lapangan bab-bab seperti ini. Sebenarnya panjang Pak, banyak kasus-kasus seperti ini yang sering terjadi yang hanya jadi fitnah kalau enggak kita luruskan jadi musibah, setan masuk jemaah sekalian. Nah, saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, berikutnya juga ini penting suudzan bil muslimin. Suudzan, tahu suudzan Pak? Buruk sangka. Ya. Buruk sangka kepada sesama muslim. Ya akhi, antum biasakan Bapak. Kita manusia ya, bukan malaikat. Halo? Kita ini manusia Pak, bukan malaikat. Bukan nabi. Dan bukan kita ini Pak. Ya. Kita ini punya syahwat, punya nafsu. Pasti ada di antara kita ini kesalahan. Tapi berpikirlah negatif Pak.
Bahkan kalau saya melihat orang berbuat salah, Pak, saya langsung menuju pada saya sendiri. Saya juga pernah mengalami hal yang sama. Cuma aib saya ditutup oleh Allah. Halo. Kadang ada orang begini, Pak, orang, ya Allah. Kita tidak boleh mendiamkan, Pak. Tidak boleh suudzon. Auzubillah. Padahal kita juga pernah melaksanakan hal yang sama, Pak. Ini omongan begini, Pak, tanpa kita sadari secara kontekstual, lima taquluna ma la taf'alun. Ente bisa nyalakan orang, pada ente juga pernah melaksanakan hal yang sama pula. Cuma oleh Allah aib kita ditutup, Pak. Apalagi ada orang berbuat salah kepada kita, Pak. Salah. Kata para ulama, Pak, berikan kepada saudaramu husnudzan. Ketika dia berbuat, apalagi sebelum tidak pernah berbuat salah, kok tiba-tiba begitu gitu. I'ti li akhika 70 uzran. Berikan kepada saudaramu itu 70 alasan untuk memaafkan dia gitu. Bayangkan, Pak. 70, Pak. 70 alasan. Tumben orang ini kok tidak senyum, tiba-tiba merengut gitu. Sampai yang kasih alasan pertama, Pak. Jangan suudzon. Oh, sopo itu kok mengkiti orang itu gitu. Tidak boleh, Pak. Sampai katakan mungkin dia lagi berantem sama istrinya gitu. Ternyata enggak, Pak. Mungkin ada masalah dengan anaknya. Kasih mungkin yang kedua ya. Ternyata enggak, Pak. Mungkin kurang sehat. Ternyata sehat, Pak. Mungkin pekerjaannya bermasalah. Lancar pekerjaannya, Pak. Mungkin terus kasih mungkin sampai berapa? 70. Biasanya nanti 50 lupa sampean, Pak, pada masalah yang terjadi pada sampean, jamaah sekalian. Subhanallah, luar biasa ini, Pak. Memang suudzon ini, Pak. Ya Allah. Istanibu ya ayyuhalladzina amanu istanibu katsiran minadh-dhann inna ba'dadh-dhanni ismun. Al-Hujurat itu ya. Wahai orang-orang yang beriman, ya, jauhilah banyak dari praduga-praduga, dzon-dzon, prasangka-prasangka yang tidak benar pada saudaramu. Karena sebagian dari prasangka itu ada dosa di situ, jemaah sekalian. Setan masuk, Pak, menghayal. Akhirnya kadang-kadang, Pak, khayalan kita, Pak, kayak tidak masuk akal, Pak. Direkayasa, kayak menganalisa politik gitu, Pak. Begini, aduh, ngeri, Pak. Padahal orang itu biasa-biasa saja, nggak ada niatan untuk kemudian bermusuhan dengan kita. Gitu. Nanti sekali lagi, Pak, saya akan melihat saya, Pak, tidak bisa senyum saya, Pak. Tidak bisa senyum, Pak. Saking paknya di sini, Pak. Ngurus titik, ngurus al-falah, ngurus al-isat, masing-masing ada problemnya, Pak. Tambah lagi urusan keluarga plak di sini, terus ketemu orang tidak bisa senyum saya, Pak. Sampai tidak boleh suudzon, Pak. Tumben satrih kayak gitu. Ustaz opo itu? Tidak boleh loh, Pak. Munculkan berbagai macam alasan yang banyak kepada kita jamaah sekalian, kepada saudara kita aja, saudara. Ini, Pak, jangan sampai setan masuk menggoda kita lewat suudzon, prasangka-prasangka yang tidak benar dalam kehidupan kita. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tentu yang keberapa? Yang keenam, ini peluang setan yang banyak menggoda kita adalah umumul jawari, yang ada pada anggota tubuh kita semua ini, Pak, ya. Mata. Setan paling gampang lewat mata ini, Pak. An-nazratu, pandangan mata itu sahmun masmumun min sihami iblis, merupakan anak panah beracun yang sengaja dipanahkan oleh iblis langsung, Pak. Gak main-main ini. Memang mata ini enak memandang, Pak, ya. Apalagi yang dipandang hamba Allah, Pak, ya. Barang bagus, kata Ustaz Desat, Pak, ya. Ini barang bagus ini, kan repot, Pak. Ya. Aduh, ngeri, Pak. Sekarang enak ibu-ibu semua pakai hijab, ya. Tapi pulang ke rumah, Pak, di sini yang paling berat, Pak. Di sini yang paling berat, Pak. Hatta buka detik, buka apa, aduh, gambarnya juga ya apa ya, dibentur kita sekarang, Pak. Tapi ini satu sisi peluang bagi sampean untuk
latihan iman. Faman ghadda basarahu lillah, barang siapa orang bisa memejamkan matanya karena Allah, ini peluang setan goda kita, takut, astagfirullah. Awrathahu halawatan yajiduha fi qalbi. Allah nanti akan memberikan manisnya iman, lezatnya iman, sampean rasakan dalam hati sampean. Mata ini dahsyat ya. Ada juga Pak, bukan mata lawan jenis Pak, mata fudul, mata kepo. Tahu kepo Pak? Tahu kepo Pak? Ini anak sekarang kepo Pak. Pengen tahu urusannya orang Pak. Lirikannya lirikan nakal Pak. Orang kayak gitu Pak, tidak akan tenang Pak. Tidak akan tenang Pak. Ayo ya akhi, antum biasakan pandangan mata, lihat orang dengan pandangan rahmah Pak, pandangan kasih sayang Pak. Tidak ada pandangan curiga. Capek sampean Pak. Setan nanti mewarnai benak kita macam-macam masyaallah muslimin. Hati-hati ya. Al-jawarih, anggota tubuh kita yang pertama apa? Mata. Yang kemudian yang kedua apa? Telinga ya. Dengarkan gosip. Ini kan banyak gosip sekarang Pak ya. Dan gosipnya semua sampah Pak. Hatta benar pun sampai tidak perlu dengarkan Pak. Saya tidak ingin mendengarkan kotorannya orang gitu. Saya juga banyak kotoran kok. Ya. Terus apa lagi? Mata, telinga, apa? Mulut. Ini setan Pak, ngomong tidak terkontrol. Ya, ngomongnya kotor. Omongan yang jorok, omongan nyelekit, pedes, senang ngritisi orang, senang memojokkan orang. Mulut Pak, mulut. Namanya fudulul kalam, banyak bicara. Ini juga jebakan setan masyaallah muslimin. Terus apa lagi? Allahumma shalli ala Muhammad. Apa namanya? Tangan Pak. Tangan. Hah? Banyak tangannya. Jabatan tangan juga ya. Atau menandatangani sesuatu yang tidak perlu ditandatangani Pak ya. Ngerubah nota. Tangan semua itu Pak. Tahu ngerubah nota Pak? Hah? Nota dirubah Pak. Ditulis. Seharusnya harganya 10 ditulis 15 gitu. Tidak ada yang tahu. Aman secara administrasi Pak, tapi tidak aman dari pandangan Allah Subhanahu wa taala. Setan menggoda manusia Pak. Kaki senang melangkah ke tempat-tempat tidak karuan. Ya. Ke tempat-tempat maksiat, naudzubillah summa naudzubillah. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini adalah madakhil apa madakhil Pak? Tempat setan paling gampang menggoda manusia, seperti itu. Nah, sasarannya saya langsung saja Pak, ini waktunya sudah habis. Sasarannya juga ada 6. Kata Ibnu Qayyim rahmatullah, yang pertama bagaimana kita ingin diajak oleh setan, atau sudah kemarin barangkali ya. Yang pertama sampai ingin diajak oleh setan untuk syirik Pak. Kufur, keluar dari agama ini. Itu target setan Pak, ingin menggoda manusia murtad. Ya, kalau sudah muslim Pak mau dimurtadkan, mau disyirikkan atau syiriklah, menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah sudah selesai Pak ya. Kita urusan klinik, perdukunan, santet menyantet, sihir segala macam jangan sampai terjadi Pak. Allah sangat tersinggung kepada kita bab-bab seperti ini ya. Kufur juga begitu ya. Yang kedua apa jemaah sekalian? Bid'ah. Nah, ayyuqi'uka fil bid'ah. Apa bid'ah Pak? Bid'ah ini kaitannya dengan masalah peribadatan yang tidak ada perintahnya. Jangan ditambah-tambah ibadah ini Pak. Tapi juga ada bid'ah tarqiyah, jangan dikurangi. Yang paling banyak dikurangi ya. Ya. Ada penambahan agama, ibadah ritual-ritual yang tidak ada ajarannya, sampai menikmati, tapi kalau sudah berjamaah di masjid tak bisa Pak. Halo. Salat berjamaah di masjid wajib tidak? Bekal laki-laki Pak ya. Tapi dia bisa Pak salat itu di rumahnya sampai ratusan rakaat Pak. Oh, targetnya nggak jelas Pak. Tapi suruh ke masjid malas. Subuhnya 6:30. Tapi sudah salat sunnahnya Pak tiap hari 100 rakaat. Unik. Macam-macam orang sekarang ini Pak. Ini jebakan-jebakan setan, seakan-akan dia merasa tidak sempurna Pak. Ajarannya Rasulullah jemaah sekalian, merasa tidak sempurna Pak perintah ibadah dari Allah Subhanahu wa taala.
Syirik, bid'ah. Yang ketiga apa? Al-kabair, dosa-dosa besar. Nanti sampean klik Pak ya, sini Pak, klik. Ya, macam-macam dosa besar itu ada 78 atau berapa itu, banyak sekali Pak. Ya riba, ya sihir, ya macam-macam ya. Makan hartanya anak yatim. Ya. Menggunjing macam-macam, zina, liwat, LGBT, ada semua Pak di situ jemaah sekalian. Hati-hati, ini juga jebakan-jebakan setan seperti itu. Tidak bisa juga Pak, tidak bisa syirik, tidak bisa bid'ah, tidak bisa dosa besar. Tidak bosan setan Pak, menggoda bagaimana sampai dijebak dengan dosa kecil. Shaghairudz dzunub namanya Pak, dosa-dosa ringan. Tahu dosa ringan Pak? Itu sekarang lirikan-lirikan nakal gitu Pak. Tapi masuk ke dalam hati Pak. Insya Allah kalau sampai tidak istighfar Pak, jadi dosa itu Pak. Ya. Atau bohong tapi tidak mencelakakan. Dalam guyonan-guyonan kita kadang-kadang menghayal guyonan supaya orang ketawa, itu kan dosa-dosa juga jemaah sekalian. Walaupun menyenangkan orang Pak. Kata Nabi, la akdzib hatta fil mizah, aku tidak pernah berdusta hatta dalam kondisi bergurau, kata Nabi. Hati-hati Pak. Ya. Itu setan kadang-kadang lewat situ Pak. Yang keberapa? Yang keberapa? Yang kelima adalah Allahu Akbar, ayyuqiuka fi saghaidz dzunub. Dosa kecil yang kelima adalah at-tawassu' fil mubahat. Sampean disibukkan dengan pekerjaan-pekerjaan yang tidak punya nilai. Kata setan, yang penting orang ini tidak beribadah. Apa contohnya Bapak? Hah? Tidur yang berlebihan Pak. Tidur boleh apa tidak Pak? Boleh Pak. Tapi kalau tidur terus Pak, kayak puasa, ya tidur terus Pak. Habis subuh, saat ke masjid Pak, tapi tidur. Nanti bangun jam 11 Pak. Mandi, salat zuhur, tidur lagi Pak. Loh kalau baca Quran kenapa kan lebih enak Pak ya? Loh, tidak dilarang tidur Pak. Atau nonton televisi, boleh enggak Pak? Boleh. Yang ditonton juga ada maksiat kok. Tapi habis waktu nonton bola tuh kalau bapak-bapak ya. Halo bapak-bapak. Ya, jam 10 sampai jam berapa? Jam 12 ya. Jam 12 ada lagi Pak sampai jam 2. Subhanallah, jam 2 ada lagi Pak sampai jam 4 Pak. Pas subuh angop teman. Salah subuh tapi aduh berat Pak. Begitu subuh plek tidur lagi Pak. Coba bayangkan Pak, 6 jam semalaman nonton. Tidak dilarang Pak, tapi mubah Pak. Tapi tidak ada manfaatnya. Tidak ada manfaat. Coba kalau dibuat tidur istirahat Pak, hak-hak fisik terpenuhi, kemudian bangun tengah malamnya bisa tahajud, kan lebih bermanfaat bagi kita jemaah sekalian. Ini hari Minggu Pak, hari Ahad Pak ya. Apa? Goes ini ya, 1 jam cukup Pak. 1 jam setengah lah ya. Ini enggak Pak, goes dari mulai jam 6 pulang jam 11 nih Pak. Sampai setengah 2 kadang-kadang Pak. Ya apa ini? Ikut pertandingan dah Pak atau gimana gitu. Kita goes Pak untuk kemudian memenuhi hak fisik kita kan ya, untuk sehat. Untuk sehat Pak. Jangan berlebihan masyaallah. Apapun kalau berlebihan, tawassu' fil mubahat hatta diperbolehkan, akhirnya terbuang waktu kita. Kata setan, yang penting tidak banyak ibadahnya, kata setan. Luar biasa Pak. Terakhir ya mas sekalian, apa terakhir ma'asyal muslimin? Kata setan, orang itu tidak bisa membedakan. Ini kadang-kadang begini ya mas sekalian. Ini baik. Tapi ada yang lebih baik Pak, lebih prioritas gitu. Tapi dia ngambil yang minimalis Pak. Hah? Itu kadang-kadang jebakan-jebakan setan juga masuk. Tidak maksiat. Cuma ya apa eman Pak. Potensinya besar, ngambilnya sedikit jemaah sekalian. Dosa loh Pak, bukan dosa apa namanya? Apa ya? Tidak pandai memanfaatkan momentum yang istimewa baginya. Puasa jemaah sekalian, puasa Pak. Puasa. Sambil puasa bagus sudah. Ya kan bagus puasa daripada enggak puasa. Puasa wajib. Tapi baca Qur'annya Pak cuma Yasin tok tiap hari. Padahal di bulan puasa Pak ini unzila fihil Quran. Minimal kita punya target untuk apa? Menghatamkan. Kemudian tidak bisa menghatamkan Quran, rugi Pak. Raghima anfu. Merugi kata Nabi. Masuk dalam bulan Ramadan kemudian dia tidak bisa menggondol pahala yang banyak dari Allah Subhanahu wa taala gitu.
Ini semua adalah jebakan-jebakan syaitan kepada kita semua. Ada satu lagi sebenarnya, tapi waktunya udah habis ya. Kita belum masuk Pak jihad yang kelima ya. Jihad yang ada pada masih nempel pada sampean semua Pak. Namanya jihadun nafas. Ini saya ini belum masuk ke detail pembahasannya loh nih Pak ya. Memang perlu saya ini nanti sampai muncul mujahadah Pak, sesuai dengan temanya Pak. Babul mujahadah, bersungguh-sungguh. Bagaimana kita bersungguh-sungguh menghadapi 5 tantangan. Khususnya yang paling berat Pak, jihadun nafas ini, jihad melawan hawa nafsu ini. Tabiat nafsu ini ma'asyar muslimin, ya Allah. Yusuf Pak yang mengatakan itu. Qama ubarri'u nafsi fa inna nafsa la'ammaratun, selalu mengajak kepada keburukan. Mudah-mudahan kita bisa menghadapi semua itu insyaallah. Detailnya insyaallah bulan depan lah saya akan bahas jihadun nafas, baru masuk pada bab ini secara detail membahas ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Rabbana ighfir lana wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma arinal haqqo haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinaba ya rabbal alamin ya hayy ya qayyum. برحمتك نستغيث إنك على كل شيء قدير ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي وذريتنا جميعا ربنا وتقبل دعاء اللهم ربنا اغفر لنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار صلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Mohon maaf semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.